Hak untuk tahu. Mempromosikan bahwa masyarakat punya hak untuk tahu akan informasi publik. Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di negeri ini masih mengalami kendala. Pelayanan jaminan persalinan atau Jampersal, banyak ibu hamil tidak tahu akhirnya melahirkan di dukun. Program Raskin untuk warga tidak mampu, dikira semua juga dapat, uang warga mampu pun ada yang kebagian. Dana BOS, kalau ada bantuan, kenapa sekolah masih jual LKS? Lalu, penggunaan BOS untuk apa saja? Jalan rusak, banyak lubang, warga tidak tahu kapan diperbaikinya. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Informasi publik adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh satu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggara negara atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang KIP, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Setiap anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi. Sebagai contoh, informasi mengenai penyaluran Raskin di Balai Desa, jumlah dana operasional sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten, ataupun tentang jaminan kesehatan di Puskesmas. Melalui informasi yang didapatkan, kita tentu bisa memperoleh manfaat yang banyak. Informasi membuat kita semakin tahu akan segala sesuatu dan bisa meningkatkan taraf hidup. Kesulitan mendapatkan informasi publik masih ditemukan di masyarakat. Daerah dengan geografis perbukitan, peluang mengakses informasi lebih tertinggal dibandingkan dengan yang ada di perkotaan. Masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota daerah, prosedur berbelit dari pemerintah, hal ini tentu harus menjadi pemikiran bersama. Karena bagaimanapun, mereka juga punya hak yang sama atas informasi. Namun, badan publik harus proaktif menyebarkan informasi karena itu adalah hak setiap warga negara. Caranya, badan publik menyiapkan informasi melalui media yang efektif kepada masyarakat. Selain badan publik, masyarakat pun harus aktif. Caranya, bisa langsung ke kantor instansi pemerintah untuk menanyakan langsung tentang informasi publik. Namun, jangan heran, kemungkinan akan mengalami kejadian-kejadian seperti ini. 1. Pejabat publik menolak permohonan informasi dari warga, padahal warga sudah datang langsung ke kantornya. 2. Pejabat publik menerima permohonan informasi dari warga, namun setelah ditunggu beberapa hari tidak diberikan tanggapan apapun. Bahkan sampai 10 hari kerja atau batas waktu yang diatur sesuai hukum pun tidak ada tanggapan sama sekali. Pejabat publik memberikan beberapa informasi kepada warga, namun bukan informasi yang diminta. Warga pun mengeluh, pelayanan informasi kok setengah-setengah. 4. Pejabat publik mengatakan mereka tidak memiliki informasi yang diminta, namun warga tidak mempercayainya. Oleh karena mereka seharusnya memiliki informasi tersebut. 5. Pejabat publik memberikan biaya tinggi yang tidak masuk akal untuk mengakses informasi. Warga menjadi mengurungkan niatnya untuk mendapatkan informasi. Asalnya ingin untung malah buntung. 6. Pejabat publik menghubungi warga lewat telepon dan mengatakan bahwa informasi yang diminta termasuk yang rahasia dan mereka tidak bisa memberikannya. 7. Pejabat publik mengirimkan surat kepada warga yang menyatakan bahwa informasi yang diminta sifatnya rahasia. Namun, warga tidak sepakat dengan penilaian tersebut. Kejadian-kejadian di atas tentu bisa kita perbaiki. Memperbaikinya harus bergandengan tangan antara masyarakat dan pemerintah. Kalau kejadian tersebut bisa kita atasi, permasalahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun sosial bisa kita pecahkan bersama. Agar menjadi warga yang baik, faham atas hak informasi, mari
kita lihat dasar hukum yang mengatur tentang hak mendapatkan informasi. Hak atas informasi dijamin oleh konstitusi tertinggi di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28F, UUD 1945. Pada tahun 2008 yang lalu, lahirlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. UU ini membawa angin segar bagi pemenuhan hak kebebasan informasi bagi setiap warga. Apa sih UU Keterbukaan Informasi Publik itu? UU ini menjamin bahwa setiap warga negara berhak tahu atas informasi yang ada di negara kita. Setiap orang bisa meminta informasi kepada badan publik. Asas atau prinsip UU KIP adalah A. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. B. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. C. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan melalui cara yang sederhana. D. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang dengan pertimbangan bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi publik yang dikecualikan yaitu apabila dibuka berdampak diantaranya membahayakan pertahanan dan keamanan negara, merugikan ketahanan ekonomi sosial, dan lain sebagainya. Lembaga independen yang menjalankan UU KIP dinamakan Komisi Informasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan, Komisi Informasi Kabupaten atau Kota. Dengan tugas sebagai mediator pemohon informasi dari pihak A ke pihak B. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang mendapatkan dana dari APBD atau APBN. Sebagai contoh adalah bupati atau wali kota, dinas pendidikan, dinas kesehatan, anggota DPRD atau LSM yang mendapat bantuan APBD. Badan publik menunjukkan dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumen atau PPID. PPID bertugas mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh badan publik. Dalam UU KIP, setiap orang di negeri ini mempunyai hak 6M atas informasi, yaitu A. Memperoleh informasi publik. B. Melihat dan mengetahui informasi publik. C. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik. D. Mendapat salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU ini. E. Menyebarluaskan informasi publik dengan peraturan perundang-undangan. F. Mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan dan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU ini. Wah, ternyata hak warga mendapatkan informasi dijamin penuh oleh undang-undang. Begitupun dengan tata cara memohon informasi. Pengajuan informasi publik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik tertulis maupun tidak tertulis. Permohonan secara langsung dapat dilakukan dengan datang ke badan publik, sedangkan tidak langsung dilakukan dengan sarana seperti surat menyurat atau telepon. Setelah menyampaikan permohonan informasi melalui tulisan, masyarakat bisa mendapatkan pemberitahuan tertulis maksimal selama 10 hari kerja atau diperpanjang 17 hari kerja. Pemberitahuan tersebut yaitu permintaan diterima, ditolak, atau dialihkan. UU KIP mengatur apabila masyarakat sebagai pemohon informasi mendapatkan kesulitan atau hambatan saat meminta informasi,
Dalam istilah UU KIP dinamakan sengketa informasi publik. Sengketa ini terjadi semisal adanya penolakan informasi publik, tidak ditanggapinya permintaan informasi, dan penyampaian informasi yang lama dan berlebih waktu. Tahapan sengketa terbagi menjadi 3, yaitu A. Tahap 1 yaitu keberatan. Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan pejabat, pengelola informasi publik, dan dokumentasi atau PPID selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya alasan. Setelah itu, pemohon informasi menerima tanggapan paling lambat 30 hari kerja. Apabila tanggapan yang diterima tidak memuaskan, maka bisa mengajukan keberatan ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah mendapat tanggapan dari atasan PPID yang bersangkutan. B. Tahap 2 yaitu menyelesaikan sengketa melalui Komisi Informasi dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa. Komisi Informasi harus mulai melakukan mediasi dan atau adjudikasi. Proses ini diselesaikan paling lambat 100 hari kerja. Apabila proses ini menghasilkan kesepakatan, maka ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan, maka dilanjutkan dengan proses adjudikasi, yaitu si pemohon informasi mengajukan gugatan ke pengadilan paling lambat 14 hari kerja setelah mendapatkan putusan Komisi Informasi. C. Tahap 3 yaitu gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN apabila yang digugat adalah badan publik negara, dan ke Pengadilan Negeri atau PN apabila badan publik selain negara. Apabila pemohon informasi masih belum puas, maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat setelah 14 hari kerja mendapatkan putusan PTUN atau PN. Setiap warga kini tidak harus takut jika ingin meminta informasi. Dengan adanya UU KIP, siapapun bisa memperoleh informasi asal dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tujuan yang jelas. Undang-undang ini adalah sarana kita sebagai masyarakat yang menggunakannya. Kalau kita masih saja diam, mungkin UU ini tidak bisa dirasakan manfaatnya. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan hakmu untuk mendapatkan informasi.